Sudahlah, mau diulang berapa kali? Hasil tes MBTI ku pasti introvert. Tunggu dulu. Tapi kalau waktunya meeting atau pertemuan, aku juga bisa kok hidupin suasana. Dan itu semuanya effortless, kayak teman-teman ekstrovert. Jadi Margaret yang otentik itu yang mana? Atau jangan-jangan kamu yang faking? Hayo, hasil tes aja bilangnya introvert kok. Mosok sih? Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Pada suatu hari, aku juga harus ngerjain yang namanya tes MBTI nih. Pada saat itu, aku harus jalanin psikotes waktu itu awal-awal sebelum masuk ke Sinergia. MBTI itu nanti teman-teman bisa googling, itu sebenarnya adalah tes 16 kepribadian. Yang itu loh teman-teman, kalau yang lebih familiar mungkin teman-teman tahu yang tesnya introvert, extrovert gitu kan. Nah teman-teman nanti detailnya bisa googling. Nah hasil dari tes itu sebenarnya, aku keluarnya untuk area yang introvert atau extrovert itu keluarnya I, introvert gitu kan. Nah siapa juga yang dari teman-teman juga yang punya hasilnya I, introvert, lalu seringkali bilang gini, iya kan aku orangnya introvert ya, jadi kalau aku harus pimpin meeting tim yang suasananya harus hidup ceria, waduh itu susah banget buat aku. Apalagi juga kalau harus ketemu klien-klien gitu ya di luar, waduh aku paling males karena kan aku orangnya introvert. Tapi sebaliknya, ayo siapa nih teman-teman yang hasilnya extrovert lalu sukanya bilangnya gini, iya kan aku orangnya extrovert, jadi kalau aku harus ketemu klien keluar di luar kantor, wah itu aku happy banget. Tapi gantian disuruh ngomong tim yang jagain kantor, ngurusin ngecekin kerjaan mereka, ya ampun itu kayak penjara. Ayo siapa yang teman-teman juga pernah kepikiran gitu? Iya aku pun juga pernah terjebak di pemikiran itu teman-teman, yang artinya hasilku introvert gitu ya. Mungkin nggak cuman bersembunyi di alasan itu, tapi juga jadi suka bertanya gitu, loh, saya salah. Aku ini sebenarnya introvert atau extrovert sih? Hasil tesku cenderung banget gitu ya, ekstrim ke introvert. Tapi di satu sisi, jujur punya jujur, ketika aku harus leading sebuah meeting, lalu kemudian leading sebuah sesi gitu ya, itu aku bisa sangat hidup banget, energi banget gitu kan. Yang artinya aku melakukan itu dengan effortless tuh teman-teman, nggak sengaja dibuat ya, jadi itu just flowing gitu aja. Itu yang kemudian muncul di dalam diriku. Kamu ini sebenarnya introvert atau extrovert sih? Hasilmu itu, hasil tesmu menunjukkan introvert. Di dalam sebuah sesi atau meeting atau pertemuan bisa hidup kayak gitu, itu bener sisi otentik kamu atau kamu lagi faking? Pokoknya lumayan panjang waktunya untuk kemudian aku menemukan insight ini. Akhirnya aku bertemu dengan yang namanya tetramap gitu kan. Waduh itu breaking pattern banget gitu ya. Breaking pattern dari cara berpikirku yang mengkotak-kotak itu tadi. Ya udah kalau introvert itu ya introvert, nggak mungkin extrovert gitu. Tapi justru yang aku pelajari dari prinsipnya tetramap ini, manusia itu punya semuanya, tinggal kadarnya aja yang beda-beda. Kalau misal hasil tesmu saat itu sebenarnya sedang menggambarkan kecenderunganmu hari itu, atau saat-saat itu, atau mungkin masa-masa itu. Itulah mengapa yang namanya hasil psikotes itu cuman berlaku 6 bulan teman-teman. Karena yang namanya manusia itu kan dinamis, manusia terus berubah. Apalagi kalau environment-nya, lingkungannya juga ikut berubah. Secara alami, dia pasti akan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Gila, berarti itu kan manusia sangat fleksibel banget kan, adaptif banget. Hanya saja seringkali malah otak kita nih yang suka mengkotak-kotakkan itu, dan kita jadi mikirnya sempit banget. Nah, jadi semenjak ketemu tetramap itu, pola pikirku, sudut pandangku juga ikutan bergerak nih, berubah ya. Yang artinya kita sebagai manusia, aku dan teman-teman juga punya semuanya sebenarnya gitu kan, hanya kadarnya yang berbeda. Dan itulah yang aku dapetin di tetramap gitu ya, yang mana sekarang aku jadi belajar untuk mengharmonisasikan tuh semua hal yang ada dalam diriku, sisi introvert baik sisi extrovertnya, sehingga aku jadi bisa sangat fleksibel gitu. Oke, ketika ada meeting, ada pertemuan, aku akan memainkan sisi extrovertku gitu kan, jadi tinggal switch on, switch off gitu kan. Ketika aku perlu menarik diri, kayaknya udah exhausting banget, aku perlu me time gitu ya, aku perlu recharge gitu, oke, switch on gitu ya, mode introvertnya. Atau mungkin bahkan pada saat-saat harus benar-benar harus detail nih, ngecek laporan keuangan, ngecek laporan omset dan lain-lain, oke, switch on introvertnya gitu kan, biar bener-bener bisa fokus loh, nggak kemana-mana, nggak gampang terdistract. So bagiku sekarang teman-teman, yang namanya menjadi otentik
itu bukan lagi bingung mencari mana sih sosok diriku yang sebenarnya yang benar-benar aku banget, tapi lebih ke arah being authentic. Itu juga berani menerima nggak cuman sisi-sisi yang dominan dalam diriku, tapi juga sisi-sisi yang less dominant, artinya kurang dominan. Hati-hati ya, itu bukan kelemahan. Seringkali kita menyebut yang less dominan atau kurang dominan itu sebagai kelemahan. Padahal yang namanya kelemahan itu kalau kita punya skalanya, yang namanya kelemahan itu kan kayak kita rugi gitu ya, minus gitu ya, yang namanya lemah itu. Being extrovert atau introvert itu kan bukan kelemahan ya. Justru malah menurutku itu adalah potensi yang masih tidur. Potensi yang masih kesimpan gitu ya, tersembunyi. Jadi tinggal kita bangunin gitu aja ketika kita ada di situasi yang kita butuhkan. Nah gitu teman-teman leaders. Jadi untuk kamu yang belum pernah jajakin dirimu nih, explore dirimu dengan macam-macam tools, yuk kamu nanti bisa cek langsung ke psikotest.sinergia ya. Di sana teman-teman bisa dapetin banyak tools untuk explore diri dan kekuatan terpendam teman-teman. Dan mungkin juga buat teman-teman muda yang masih SMP, SMA dan kalian juga kepingin lebih awal nih mengeksplor diri kalian, sisi-sisi diri kalian, tenang aja. Alat tesnya juga ada, tools-toolsnya juga udah lengkap semua dan teman-teman bisa cari ke sikli.id. Jadi teman-teman, sejauh mana kamu sudah explore tentang diri kamu dan berani menemukan potensi-potensi terpendammu?